Welcome back to my channel ahli personally. Pada ulasan kali ini bro ya, akan membahas sebuah negara, yaitu di mana negara tersebut memiliki kisah kelam. Tentunya tidak lepas dari Kamboja. Seperti negara umumnya, Kamboja juga mengalami sejarah yang sangat kelam bro ya. Kisah itu tercatat sebagai salah satu sejarah yang cukup tragis. Sejarah kelam tersebut merupakan kebrutalan rezim komunis yang berkuasa pada tahun 1975 sampai 1979. Untuk mengenang peristiwa pembantaian itu, pemerintah Kamboja membangun museum sebagai salah satu bukti kekejaman rezim yang dipimpin oleh Khmer Merah di bawah kekuasaan Pol Pot. Museum Ladang Pembantaian atau Killing Field salah satu lokasi yang menjadi bukti kekejaman Pol Pot. Di museum ini kita dapat menjumpai berbagai sisa peninggalan kekejaman rezim Khmer Merah. Bermodalkan 6 US dollar atau sekitar Rp84.000, kita sudah dapat membeli tiket untuk masuk ke dalam museum ini. Kita juga bisa melihat sebuah monumen memorial yang terdapat di dalamnya. Sekitar ada rak yang bertingkat 19 bro ya. Bagian rak paling bawah berisikan pakaian-pakaian korban. Pada rak kedua hingga 19 ini berisikan tengkorak kepala yang telah dipisahkan berdasarkan umur dan jenis kelaminnya. Peristiwa pembantaian massal oleh rezim Khmer Merah mengakibatkan jutaan nyawa meninggal. Hingga saat ini sejarah itu belum bisa sepenuhnya dihapus dari ingatan rakyat Kamboja maupun dunia internasional. Pertama kali masuk ke area Killing Field di desa Ciong Eka sekitar 15 km dari Phnom Penh, Anda tidak akan bisa membayangkan bahwa tempat tersebut adalah bekas ladang pembantaian ribuan rakyat Kamboja saat era rezim Khmer Merah. Dilihat sekilas, lokasi tersebut hanya seperti taman biasa yang ditumbuhi banyak pepohonan, juga berbagai ilalang dengan sebuah monumen indah dilihat dari kejauhan. Mendekat masuk ke dalam area Killing Field, kita akan menjumpai sebuah monumen yang menyimpan ribuan tulang korban pembantaian. Kebanyakan mereka adalah dokter, guru, pengacara, dan golongan terdidik lainnya. Kenapa mereka itu dari golongan tersebut yang mereka incar? Nah, disinilah jawabannya. Rezim Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot saat itu memaksakan ideologi komunis dan ingin membentuk negara agraris sentris. Para kaum terpelajar dianggap mengancam kekuasaan sehingga harus dihabisi, termasuk keluarga mereka. Siapapun yang dicurigai berseberangan dengannya akan langsung diciduk dan digelandang ke ladang pembantaian tersebut. Lalu mereka itu disiksa, dibunuh, dan dengan secara kejam. Selama kekuasaan Pol Pot, ribuan rakyat Kamboja dibunuh dan dieksekusi dengan cara keji. Semua pengunjung di tempat tersebut terlihat memiliki ekspresi yang sama, yaitu murung, sedih, dan muram. Pengunjung berdiri atau duduk sambil mendengarkan audio yang menjelaskan informasi tentang berbagai hal lokasi tersebut, mulai dari alat penyiksa, bekas galian makam, tumpukan baju para korban, bahkan pohon di mana bayi-bayi dibunuh dengan cara dihantam ke batangnya. Benar-benar peristiwa yang
tidak masuk akal dan mampu membuat bulu kuduk merinding. Sangat ganjil rasanya berjalan di sekitar lokasi tersebut, membayangkan bahwa tanah yang sedang kita pijak itu dulunya pernah pelumuran darah para korban. Juga tanah bekas puluhan ribu orang meninggal dan dimakamkan secara massal. Setelah rezim Kamar Merah berakhir, dilakukan penggalian di tempat itu dan ditemukan sekitar 20.000 jenazah pria, wanita, juga anak-anak, dan juga terdapat bayi korban kekejaman tentara Kamar Merah. Di salah satu bagian killing field terdapat bekas galian tempat para korban dimakamkan secara massal. Tempat tersebut kini dibangun sebuah bangunan sederhana beratapkan rumbia dikelilingi dengan pagar bambu. Uniknya, di antara pagar bambu tersebut tergantung ribuan, mungkin sampai ratusan gelang berbagai macam-macam warna, model, dan bentuk. Untuk berbagai macam alasan, para pengunjung meninggalkan gelangnya di sana. Mungkin mereka sebagai bentuk duka cita, rasa cinta, juga doa. Sebab apalagi yang bisa kita lakukan di tempat di mana ribuan orang meninggal dan ironisnya dibunuh secara kejam di tangan saudara sebangsa sendiri. Itulah cerita singkat tentang killing field yang ada di Kamboja, di mana penduduk kurang lebih 17 juta telah membuat saya jatuh cinta awal mulanya di Kamboja. Namun setelah mendengar kabar yang terbaru tentang Kamboja, tentang penyiksaan, penjualan organ, tentang TPPO dan judol kayak gitu, saya sudah tidak cinta lagi ya. Malahan saya merasa kasihan dengan warga WNI dan TKI yang bekerja di sana mendapat perlakuan yang tidak manusiawi kayak gitu ya. Dan semua wajiblah mengecam suatu negara yang tidak etis, pekerjaan yang memperlakukan karyawannya itu sebagai apa ya, melebihi binatang kayak gitu bolo ya. Dan saya tekankan di sini untuk para warga WNI, tolonglah berhenti untuk pergi ke Kamboja, karena Kamboja ini memiliki kisah yang sangat tragis. Dan di sini pada akhir-akhir ini ya, baru-baru ini Kamboja menuai sorotan publik, sorotan dunia, di mana telah mencoreng nama baik warga Indonesia yang bekerja di sana. Oke, semoga ulasan ini, apa yang saya sampaikan, menjadi sebuah pelajaran untuk kalian semua, bolo-boloku semua. Tetap jaga kesehatan dan jaga stamina, jangan lupa berolahraga. Salam Ali Personli.